Nah, di sini Tiang mohon maaf ya, sedikit akan membahas tentang faslun wal mashu alal khuffaini. Faslun ya, pasal yang berbicara tentang wal mashu alal khuffaini, yakni mengusap dua khuf. Tahu pelungguh napi kena khuf ni ke? Tahu? Khuffain ini kita tahu? No kan? Padahal dia ini di bab awal kitabut taharah. Ya, belum kita sampai kitabus shalah. Lagu kita sudah tamat kitabus shalah niki. Nggih. Nah, niki. Jadi oleh sebab itu kita coba sedikit bahas tentang bab mashu alal khuffaini. Mengusap dua khuf. Khuf ni ke artin sepatu. Sepatu sakadun dan nika. Nggih. Yuk maka ada perlu usap. Ya kemben. Nah niki ya, pembahasan tersendiri tentang khuf niki di dalam pandangan agama kita. Ya kemben sebab pelungguh niki termasuk orang yang banyak beraktivitas. Nggih. Banyak berpergian ya, hampir sebagian besar kaki kita ya itu harus tertutup. Kalau tidak tertutup berpotensi kecelakaan. Berarti tertutup nikatin itu perlu bersepatu. Marah nikah nggih. Nah, sepatu nikah artin khuf ya. Nah, beremben tante bersuci, beremben tante besok naik dalam kondisi kita masih sedang menggunakan sepatu. Nah, nike dan ibu. Sampun perajahin niki? Demam. Nah. Wal masu 'alal khuffaini jaizun bisalasati syara'itah. Jadi mengusap dua khuf itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Ya. Boleh. Ya. 1, ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharati. Dia memulai membasuh kedua kakinya itu dalam keadaan suci, baru dia masukkan. Memulai mengenakan atau menggunakan sepatu itu ketika kakinya sudah dalam keadaan suci. Nggih. Kemudian wa an yakuna satiraini lima halil ghusli minal qadamaini. Ya, sak kedua bahwa ya kondisi kedua kakinya dalam kondisi sudah terbasuh. Ya, terbasuh bersih, suci. Ya. Dan dia punya kaki itu tertutup sampai melewati batas mata kaki. Nah, itu makanya disebut dengan khuf. Ya. Kakinya itu tertutup sampai melewati batas mata kaki. Nabi kena berarti niki jenggel. Dengan bersepatu isi jenggel. Tentera nika. Mempelungguh pantopel. Ya, pegawai. Terus pemalik kedes ya, olahragawan, itu semua tertutup mata kakinya melewati di atas mata kaki, dia disebut sebagai khuf nikah ya. Nah kemudian wa ayyakuna mimma yumkinu mutaba'atul masyi alaihima ya. Saketelu ya, tiang pelungguh sami niki memungkinkan untuk menggunakannya berjalan ya. Dendek tepiak sepatu lekan regang misal nggih, berbeda dan lampak gaduh regang, tak ada regang sakadu treng ni ke atas ni ke nggih. Nah, ni ke tidak termasuk khuf. Jadi sak khuf ni ke sak bau tepiak itu lampak memenuhi standar aktivitas kita. Ibu-ibu berduin dek sepatu, ngadun dek sepatu, ngadun.
malah lebih modis sepatunya ibu-ibu daripada laki-laki. Ya, kalau ibu-ibu ada sepatu merek Hermes ya, ada ni ke 700 juta aja Hermes ya. Unita kan pitung dah 5.000, alhamdulillah. Niki 700 juta ya, bang terbeli bangkat 2,5 okey. Nika lah dengan si kajuman ni ke belanja selaput simbeli ya, padahal ya dengan tergenjah tai ya tetap merua tai. Betul apa tidak? Ini dengan ajin sepatu 1 miliar pun dengan tergenjah tai pun dia jadi coklat kan dek ya. Cuma kadang-kadang karena gaya hidup gitu dan ibu ya, karena gaya hidup. Nah maka Nabi SAW ingatkan biar beroniki ya, dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li an zi'a khuffaihi. Jadi beliau pernah berwuduk bersama Rasulullah SAW, lalu Mughirah bin Syu'bah jongkok ingin membukakan sepatunya Nabi SAW karena beliau mau wuduk Nabi SAW. Mughirah jongkok yang lepasan sepatu Nabi. Bahasa Nabi SAW faqala da'huma, dotan Mughirah ndak buka bahasa Nabi ya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, sebab saya memasukkan kedua kaki saya dalam keadaan suci. Nggih, berarti kanggon tengulu kenyengkeun tekadu sepatu. Dia perlu buka. Misal pelungguh ya, jadi tentera, nggih. TNI, jadi polisi, Bapak dan Ibu, BRIMOB. Niki mau kedu BRIMOB niki kan atas-atas sepatun. Talin belewat totolin belewat ya. Ani ndak buka talin bis waktu tu. Itu masih sembayang komandan wah ngempoh nggih. Ya, telat sekedik tebok-bok tu. Nah, berembendat niki dendek buka sepatu niki. Tengulu marak biasa ya. Demen tuah berkumumu pot terbisuk muan tinggi. Demen tuah bisuk muan pot terbisuk iman, demen terbisuk iman terbisuk bulun terjuluk terus kentok terus iman, demen terjok iman pot terjok naik. Apa ya ta bisuk langsung naik terkerem sepatu ni ke? Ndak. Mun terkerem sepatu ni ke bis ndak mai. Lelah te, berat temalik nggih. Demen tempoh si komandan pot lain dan terlampak tebok-bok te. Cukup pakai isyarat, usap bagian atasnya saja pakai air. Tanpa perlu kita membuka sepatu. Maranika ya aran khuf nika. Nggih. Ibu-ibu juga begitu. Aku dendet nak kadu sembayang tak masjid, nggih. Tak jog masjid wah insyaallah ya, bukan komandan yang bok-bok jamaah, nggih. Nika ya. Nah, tapi kalau dipakai solat di tempat terbuka silahkan. Ya. Silakan di lapangan umum kenyangkan parade Nabi Silan ibadah solat Idul Fitri ya, komandan kenyangkan kita sedang bertugas lagu si iro angan yang dek mau sembahyang berjamaah solat Idul Fitri wudhu dirikan solat di lapangan terbuka itu, ikut sama jamaah dalam keadaan pakai sepatu, tapi sepatunya harus bersih. Yo berembe mun sepatu niki wah tergenjah tai. Misal, yo mun diketahui arak tai osok ke. Napi setosok luit seret meno. Ya. Sebab sepatu jengkel kan ya beda. Amun de luit odor-odor le tanah. Ya. Bukankah tanah itu adalah media yang paling baik untuk membersihkan sesuatu? Ya. Najis mughallazah seperti babi dan anjing baru dia suci setelah kita salah satunya au lahunna biturab, salah satunya kita cuci dengan tanah. Betul apa tidak? Itu ya. Jadi pelunggu sami munduh dait
Mutuh genjah tai, mutuh genjah napisan odor-odor. Nggih. Osok ya. Lah sampun dia ngosok lagu masih nyeleket, sweet, menu ya. Mambun import kado masker. Nah, gitu. Ada ni tak gimana lalu siruk ya. Ngunin temeni ambu, saya lalu demen ambu tai. Nggih. Tai temesa don dia demenan kaling tai dengan. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ini namanya membasuh dua khuf ya. Nah, kemudian famasaha alaihima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas keduanya, di atas kedua khuf nika. Nah, merujuk jo kitab Takriratus Sadidah, ada kitab Takrirat pembahasan tentang dua khuf nika, malah di dalamnya disebutkan bahwa ensah itu ya memasuh kedua khuf kalau ketika memasukkan kaki kita ke dalam sepatu hanya satu yang bersih, yang satunya belum bersih, berarti la yasihu, tidak sah. Jadi harus kedua-duanya bersih masuk ke dalamnya, baru kemudian kita dianggap sah menggunakan membasuh kedua khuf ya. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain niki disebutkan walil arba'ah illa Nasa'i anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membasuh kedua khufnya, bagian atasnya dan juga bagian bawahnya. Ya. Nah, niki untuk sepatu-sepatu yang kita mungkin ya ragu bahwa buat bekelampan jok biara niki jok tengah gubuk nggih, buat bekelampan jok ya daerah-daerah banyak di dalamnya itu ada binatang berkeliaran, ya silakan diusap, diosok ya, atasnya diusap, bawahnya diodor-odor. Nah, berak niki nggih. Nah, maka Bapak dan Ibu, Nabi SAW juga mengingatkan dari sahabat Safwan bin As-Sali qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna iza kunna safaran alla tanzi'a khifafana salasata ayyam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita iza kunna safaran, mun terlalu musafir nikatin itu bekelampan. Nah, jadi membasuh atau mengusap khuf niki memang adalah untuk rukhsah bagi orang-orang yang berpergian musafir, linggih lumbar umrah, lumbar haji, linggih lumbar berperang, linggih lumbar berdagang, ya jauh lain berdagang ya, arak sadagang korden, arak sadagang jaje, mun berdagang kah tekadu sandal mungkin harus bersepatu ya untuk keamanan ya. Amun terbak le motor, insyaallah kaki kita ndek kebes ya, ndek babak nggih, sebab kita sudah lapisi atau halangi dengan sepatu neke ya. Itu Bapak dan Ibu ya, salah satu sunnah yang telah diperintahkan ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasul mengatakan alla tanzi'a khifafata salasata ayyam wa layaliyahunna, maka boleh kita mengusap dua khuf itu selama 3 hari 3 malam. Boleh kita mengusap khuf selama 3 hari 3 malam ketika kita sudah sampai atau dalam perjalanan. Nika persoalan tentang khuf Bapak dan Ibu. Jadi batasnya adalah ya khuf kita, sepatu kita tidak dibuka selama 3 hari 3 malam, termasuk bukan harinya saja tapi juga malamnya. Illa min janabatin walakin min goitin wa baulin wa naumin ya, kecuali kita berkebutuhan. Untuk apa? Untuk
datang ke goit. Goit itu artinya buang air besar, atau wabaulin, atau untuk kita kencing, wa naumin, dan kita tidur. Arak dengan tinduk bersepatu, dia arak dengan tinduk bersepatu, maka harus terbuka sepatu ya. Nah, oleh sebab itu ya, ini kelebihan, ini kehebatan daripada ajaran agama. Jadi pelungguh mau tertinduk, dia terkanggo bersepatu ya, sebab karakter manusia beda-beda. Musak solah bongoh dan tinduk demen tekancin, lagu musak panggang-panggang dan tinduk pun bersepatu misal lah pun muan tertipan, insyaallah kebes nirung tinggi nikah dan ibu ya. Sehingga dia terkanggo tinduk bersepatu ya, harus terbuka sepatu nikah ya, lungguh dia terkencing batur, dia terkencing seninan termisal mun terkangguan bersepatu tinduk musak nina-nina niki tajab dong kan sepatu mu dalam mirung terlain potong sepatu kan la ilaha illallah ngasun-ngasun depot bemekel lah tinjot ke-11 ternyata wah kebes telu ya, irung terberombok jarin gi wah dua jadi telu ya, gara-gara ujung sepatu seninan tinggi. Itu Bapak dan Ibu kaitannya dengan khuf ya. Nah, jadi mengusap dua khuf ini memang keringanan yang diberikan bagi orang yang musafir. Ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yauman wa lailatan lil mukimi ya. Nah, bagi orang musafir dia diberikan rukhsah keringanan selama 3 hari 3 malam. Bagi orang yang mukim itu artinya sandek lalu ya, sandek berkelampan toto lain dot tolek balik tubengan dolin muter ya, lumbar jok kantor, lumbar jok be ya, niki peneraga tok balen ngantor jok pemkot, ngantor jok unram, ngantor jok beja pokok seputar atau ngantor tu jok gerung. Nah, niki bagi orang yang seperti ini ya, lil mukimi ya, bagi orang yang mukim yauman ya, yauman walailatan, sehari semalam. Sehingga pelungguh misal mun dua huduk lekan balik po dengan kantor tu tok kantor tu le gerung nggih. Nah, huduk lekan balik mu tiba-tiba si alap lalu entan te bermotor lekan deriki po terdait ya naru zuhur ya, le gerung niki naru zuhur ya. Nah, kemudian pelungguh ya ternyata baru oleh rurung kenyengket bermotor ni ke sakit tian po tengentut belum nentut tinggi sugulan dia tahan kanggo tahan tut ya. Po tengentut sugulan hantut nika terus makin demen datang masjid po tengulu demen tak ngulu nika dek terbuka sepatu dalam arti kata ya, tengulu marak biasa sebab baru demen tak berangkat iwah tertamak naik niki dalam keadaan suci. Nah, demen tiap solat berjamaah selesai tengulu solat berjamaah kan selesai tengulu niki kita hanya sekedar mengusap atasnya saja di atas sepatu nikah kemudian taik jok masjid buka sepatu boleh ya, kanggun sama rak nikah badan ibu ya. Ini namanya masuhul khuffaini mengusap dua khuf atau dua sepatu.